Haidil Ceria Sagala dengan NIM 2101011130, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 2 Grup D, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK dengan mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di sini saya akan memaparkan teori belajar humanistik. 1. Tokoh-tokoh belajar humanistik. 1. Aldous Huxley. Manusia memiliki banyak potensi yang selama ini banyak terpendam dan disia-siakan. Pendidikan diharapkan mampu membantu manusia dalam mengembangkan potensi-potensi tersebut. Oleh karena itu, kurikulum dalam proses pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi, dan ini melibatkan semua pihak seperti guru, murid, maupun para pemerhati ataupun peneliti. Yang kedua, menurut David Mills dan Stanley Sert, ilmu pengetahuan alam selama bertahun-tahun hanya dibahas dan dipelajari secara kognitif semata, yakni sebagai akumulasi dari fakta-fakta dan teori-teori. Padahal, bagaimanapun praktek dari ilmu pengetahuan selalu melibatkan elemen-elemen efektif yang meliputi adanya kebutuhan akan pengetahuan, penggunaan intuisi dan imajinasi dalam usaha-usaha kreatif, dan pengalaman yang menantang, frustasi, dan lain-lain. Yang ketiga, tokoh Abraham H. Maslow. Selanjutnya ditulis Maslow adalah tokoh yang menonjol dalam psikologi humanistik. Karyanya di bidang pemenuhan kebutuhan berpengaruh sekali terhadap upaya memotivasi manusia. Sebagian dari teorinya yang penting didasarkan pada atas asumsi bahwa dalam diri manusia terdapat dorongan positif untuk tumbuh dan kekuatan-kekuatan yang melawan atau selanjutnya. Yang kedua, kelebihan dan kelemahan teori belajar humanistik, yaitu 1. Kelebihannya mengedepankan demokratis, partisipatif, dialogis, dan humani. Kelebihan pertama yang dapat diperoleh dari ilmu psikologi humanistis adalah prinsipnya yang selalu mengedepankan sifat-sifat dan aturan yang berkaitan dengan demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis, sehingga sangat mengesankan menghargai seseorang dengan baik. Teori humanistik menjadi lebih baik dibandingkan teori belajar kognitif. Yang kedua, suasana yang saling menghargai. Kelebihan selanjutnya dari teori pembelajaran humanistik adalah dapat membuat suasana jadi semakin menghargai satu sama lain, munculnya kebebasan untuk berpendapat tanpa dibatasi, dan kebebasan mengungkapkan batasan. Dengan begitu, maka peserta didik dapat menjadi lebih kreatif. Ada banyak contoh penerapan psikologi humanistik dalam pembelajaran yang berhasil dilakukan dalam suasana saling menghargai. 3. Peran aktif peserta didik. Sebagai teori untuk memberikan pembelajaran yang baik berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan teori humanitis, pendekatan demokratis, humanis seperti yang disebutkan sebelumnya dapat menjadikan pembelajaran lebih mendapatkan peran aktif dari peserta didik. Selain peran aktif, antar individu juga dapat hidup bersama meskipun memiliki berbagai macam pertimbangan masing-masing yang memicu perbedaan. Selanjutnya, kelemahan atau kekurangan teori humanistik, yaitu 1. Pengujian yang tidak mudah. Kekurangan atau kelemahan yang pertama dalam teori belajar humanistik untuk mempelajari ilmu psikologi adalah pengujiannya yang dirasa tidak mudah atau dapat dikatakan cukup sulit, bahkan kerap kali ditemukan kecurangan-kecurangan yang menjadi sebuah tradisi. Yang kedua, beberapa konsepnya masih buram dan subjektif. Hal lainnya yang juga menjadi salah satu kekurangan dari teori humanistik dalam pembelajaran ilmu psikologis adalah adanya beberapa konsep yang masih dikatakan buram dan subjektif karena guru tidak dapat memberikan informasi yang jelas. Konsep yang masih buram tersebut dapat menjadi penghambat pembelajaran. Yang ketiga, kreativitas yang sering disalahgunakan. Kelemahan lain dari teori humanistik atau kreativitas yang semakin bebas dan tanpa batas kerap kali sering disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan arah pendidikan. Kondisi ini terjadi ketika ada individu yang tidak bertanggung jawab di tengah kelompok. 4.
keempat, pemikiran yang tidak terpusat. Pembelajaran teori humanistik dapat menyebabkan adanya pemikiran yang tidak terpusat pada pokok permasalahan, karena tiap individu diberikan kebebasan untuk dapat menggali potensinya masing-masing untuk menjawab persoalan yang diberikan. Selanjutnya, ketiga, implikasi teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran. Teori ini dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang pendidikan, sehingga sukar menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis. Namun, karena sifatnya yang ideal, yaitu memanusiakan manusia, maka teori humanistik mampu memberikan arah terhadap semua komponen pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Semua komponen pendidikan, termasuk tujuan pendidikan, diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Untuk itu, sangat perlu diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi diri. Pengalaman emosional dan karakteristik khusus individu dalam belajar perlu diperhatikan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran, karena seseorang akan dapat belajar dengan baik jika mempunyai pengertian tentang dirinya sendiri dan dapat membuat pilihan-pilihan secara bebas ke arah mana ia akan berkembang. Dengan demikian, teori humanistik mampu menjelaskan bagaimana tujuan yang ideal tersebut dapat dicapai. Demikianlah hasil presentasi saya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.